Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran tematik kurikulum 2013 edisi revisi 2017 di channel saya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan untuk kali ini pembelajaran tematik kami sajikan untuk kelas 5 SD ME. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan. Untuk pembelajaran yang kedua, dan sebagaimana biasa kita awali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dan inilah tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu 1. Dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. 2. Dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf secara bertanggung jawab. 3. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara tepat. Dan tujuan yang keempat atau tujuan yang terakhir dari pembelajaran 2 tema 1 subtema 2 kali ini adalah dengan diskusi. Tujuan yang keempat, dengan diskusi siswa dapat memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia secara benar. Itulah tujuan pembelajaran kita untuk kesempatan kali ini, yaitu tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran kedua. Baiklah, kita mulai saja dengan pengamatan, yaitu mengamati gambar ini. Amatilah gambar di atas, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Kegiatan yang tampak pada gambar di atas adalah titik-titik. Ya, saya yakin kamu pasti bisa menjawab pertanyaan 1 ini. 2. Kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan titik-titik. 3. Tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah titik-titik. Dan 4. Apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Nah, semua jawaban kamu tuliskan pada kolom yang tersedia. Inilah kolom.
Jadi tuliskan jawabanmu di kolom ini ya, sehingga semua pertanyaan yang terdiri dari 4 pertanyaan bisa dijawab semuanya. Saya yakin kamu pasti bisa menjawabnya karena kamu adalah anak yang hebat, anak yang cerdas. Oke, kita lanjutkan kalau sudah selesai dengan membaca teks ini. Selesai membantu mengemas selada, Beni membantu Pak Anto memanen kol. Hasil panen kali ini sangat bagus. Bentuknya bulat dan besar. Alhamdulillah Beni, hasil panen kali ini sangat bagus, sahut Pak Anto. Benar sekali Pak, bentuknya sudah seperti bola saja. Saya seperti ingin menandangnya saja, hehehe. Canda Beni. Bisa saja kamu ini Ben, sahut Pak Anto. Kamu senang bermain bola ya? Tanya Pak Anto. Ya, tentu senang Pak. Saya jago menendang, menggiring, dan menerima umpan loh Pak, sahut Beni. Permainan bola memerlukan banyak gerakan, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak pada kaki dan tangan. Saya ulang. Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Sekali lagi, tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, ini kita amati sekali lagi gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan susunan tulang-tulang pada tubuh manusia. Susunan tulang-tulang ini dinamakan rangka. Jadi boleh dikatakan ini adalah gambar rangka manusia. Nah, tulang-tulang pada tubuh manusia atau rangka manusia ini bentuknya bermacam-macam. Demikian pula nama-namanya. Nah, di antara nama-nama tulang pada rangka manusia ini, misalnya di situ ada tulang tengkorak, ada tulang rahang bawah, tulang leher, tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang
tulang belakang, dan tulang pinggul. Kemudian di bagian tangan itu ada tulang pengumpil, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Nah, sedangkan di bagian kaki itu ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki dan tulang telapak kaki dan tulang jari kaki. Nah, selain yang ada pada gambar, tentu masih banyak lagi jenis-jenis tulang pada tubuh manusia. Nah, silakan kamu amati baik-baik ya gambar ini, terutama diingat nama-nama tulang dan letaknya. Nah, setelah itu kita lanjutkan mengamati tulang pada lengan dengan menyebutkan nama-nama tulang pada tangan. Ya, tapi sebelumnya kita baca dulu pengantarnya. Tubuh manusia, khususnya tangan dan kaki, terdiri atas beberapa tulang. Nah, perhatikan gambar rangka tangan dan kaki berikut. Coba kenali dan tunjukkan nama tulang-tulang tersebut melalui gambar berikut. Nah, pada gambar ini tugas kamu adalah menghubungkan nama-nama tulang dengan gambar tulangnya. Misalnya di situ ada tulang lengan atas. Kemudian pada titik di samping tulisan tulang lengan atas, itu kamu tarik garis menuju ke gambar tulang lengan atas. Nah, sehingga dengan sendirinya tulang lengan atas itu bisa ditunjukkan. Demikian pula untuk tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Silakan ditunjukkan dengan menggunakan garis. Oke, kalau sudah selesai, maka kita lanjutkan dengan tulang pada kaki. Sama seperti pada tulang lengan atau tulang tangan manusia, ini juga kaki tersusun oleh bermacam-macam tulang. Di antaranya tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki, dan lain-lain. Nah, tugas kamu adalah menghubungkan nama-nama tulang ini ke gambar tulang yang bersangkutan. Nah, sehingga bisa kamu tunjukkan mana yang merupakan tulang paha, mana yang merupakan tulang kering, dan seterusnya. Nah, dengan cara seperti tadi, dengan menghubungkan dengan garis. Oke, saya yakin kamu pasti bisa melakukannya dengan baik. Kita lanjutkan dengan melakukan percobaan pada sesi Ayo Mencoba. Untuk menambah pemahamanmu tentang organ gerak manusia yang berupa tulang, buatlah model sederhana rangka manusia dari bahan bubur kertas. Bagaimana caranya? Kita ikuti langkah kerja berikut ini. 1. Siapkan alat dan bahan.
Nah, apa saja alat dan bahannya? 1 gunting, ember, kertas koran, kawat kasa, pati kanji, cat warna, dan kuas. Itulah alat dan bahan yang harus disiapkan. Langkah kedua, buatlah kerangka patung dari kawat kasa. 3. Potong-potonglah kertas koran menjadi serpihan-serpihan. 4. Rendamlah serpihan koran-koran ke dalam air. 5. Setelah rendaman serpihan koran lembek, angkat dan tumbuklah sampai halus dan campurkan dengan perekat dari pati kanji. Aduklah hingga berbentuk bubur, namun jangan terlalu encer. 6. Tempelkan bubur koran tersebut pada rangka kawat. 7. Keringkan dengan cara diangin-anginkan. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari agar tidak retak. Dan yang ke-8 atau langkah yang terakhir adalah finishing dengan memberikan warna. Warnailah dengan menggunakan cat warna. Itulah percobaan kita kali ini. Mudah-mudahan kamu bisa melakukannya dengan baik dan nanti hasilnya ditunjukkan kepada bapak atau ibu guru kamu. Nah, kalau memang bagus, itu bisa dipamerkan atau dipajang di depan kelas. Selanjutnya kita masuki sesi diskusi. Nah, kamu telah mengetahui organ gerak manusia, terutama tulang. Sekarang diskusikan dengan temanmu fungsi dari masing-masing tulang tersebut. Untuk memudahkan pekerjaanmu, kamu bisa mencari buku referensi di perpustakaan sekolah. Nah, setelah kamu mendapatkan buku referensi, kemudian isikan fungsi dari tulang-tulang tersebut ke dalam tabel ini. Yang pertama ada tulang hasta, fungsinya apa? Ditulis. Tulang atas, tulang pengumpil, dan seterusnya. Itu masing-masing tulis fungsinya di tabel ini. Fungsi organ gerak manusia sangat banyak. Hampir semua aktivitas manusia tidak bisa terlepas dari organ gerak. Bukan hanya dalam sepak bola saja. Coba kamu sebutkan aktivitas manusia yang memanfaatkan kerja organ gerak. Tuliskan jawaban kamu di kolom ini. Berbagai aktivitas dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya itu tidak terlepas dari karunia Tuhan yang memberikan kelengkapan dan kesempurnaan fungsi bagian-bagian tubuh kita. Sudahkah kamu bersyukur atas itu semua? Bagaimana caramu bersyukur? Nah, supaya kita bisa mensyukuri nikmat dari Tuhan,
nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka saatnya kita membaca kisah berikut ini. Judulnya adalah Penyandang Cacat yang Sukses. Nah, bagaimana kisahnya? Silakan kamu baca baik-baik ya. Teks yang akan tampil berikut ini. Cerita yang kamu baca tentunya sangat inspiratif, bukan? Orang yang berkebutuhan khusus mampu beraktivitas layaknya orang normal. Bagaimana dengan kamu? Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragrafnya. Nah, seperti biasa, kamu tuliskan ide pokoknya pada kolom yang ada pada tabel berikut ini ya.
Paragraf 1 itu pokoknya apa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan paragraf 8 semua itu pokoknya ditulis pada tabel. Nah, ini untuk memudahkan. Kamu telah membaca bacaan di atas. Tentunya kamu pun telah mengetahui dan memahami isinya. Banyaknya informasi yang kamu dapatkan dari bacaan tergantung pada panjang dan bobot bacaan. Tentunya akan berbeda informasi yang kamu dapatkan antara membaca teks berupa karangan dengan membaca buku. Kita sampai pada sesi ayo berkreasi. Nah, pada sesi ini kamu dituntut untuk bisa mengembangkan kreativitas. Ya, dalam hal ini ada satu tugas untuk kamu, yaitu membuat gambar cover. Asik sekali ya aktivitas membaca itu, apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan sebelumnya dengan melihat sampul atau cover. Dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. 2. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4. Terdapat identitas penerbit. 5. Menyertakan gambar yang menarik. 6. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Dan 7. Terdapat identitas buku pada punggung buku. Coba kamu perhatikan contoh cover berikut. Nah, ini adalah contoh cover buku. Ada beberapa unsur di dalamnya. Di antaranya ada judul yaitu cerdas dan bugar, kemudian ada kalimat penjelas yang simpel, ada gambarnya, ada identitas penerbit, ada penulis, dan juga
Ada sinopsis di halaman belakangnya. Nah, sekarang tugas kamu adalah membuat gambar pada cover atau sampul buku. Kamu dapat membuatnya berdasarkan isi bacaan yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Jadi, tulisan atau teks yang sudah kamu baca pada sesi Ayo Membaca, yaitu kisah yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses, itu kamu buat sampulnya. Nah, silakan dibuat di kolom ini. Setelah gambar selesai kamu buat, ceritakan kembali gambarmu tersebut di hadapan guru dan teman-temanmu. Jangan lupa untuk meminta masukan atau pendapat dari guru dan teman-temanmu terhadap gambar dan ceritamu. Tuliskan masukan dan pendapat tersebut pada kolom berikut ini. Ya, jadi ini adalah kolom untuk memuat tulisan yang berisi pendapat dari guru atau teman-teman kamu yang kamu catat sebagai suatu masukan. Benny senang sekali. Tanpa terasa, Benny sudah dapat beberapa keranjang sayur kol. Kol-kol tersebut kemudian dikumpulkan untuk kemudian dibersihkan dan dikemas. Pak Anto merasa sangat terbantu dengan adanya Benny. Pak Anto mengajak Benny dan pekerja lainnya untuk beristirahat sebentar. Mereka diajak menikmati air teh dan kedelai rebus yang dibawanya dari rumah. Pak Anto. Coba kamu renungkan. Yang pertama, buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut ini. Paragraf 1, makan sayur membuat sehat. Paragraf 2, aku gemar makan sayur. Paragraf 3, sayur bayam adalah sayur kesukaanku. Paragraf 4, sayur yang sehat adalah yang bebas dari pestisida. Itulah 4 ide pokok yang masing-masing dibuat menjadi paragraf-paragraf. Jadi ada 4 paragraf yang harus kamu buat yang akhirnya nanti akan menjadi sebuah karangan yang utuh. Tukarkan hasilnya kepada temanmu. Mintalah pendapat temanmu tentang hasil karanganmu. Nah, kemudian yang perlu kamu renungkan untuk yang kedua kamu renungkan adalah kamu sudah mengetahui organ gerak dalam tubuhmu beserta fungsinya. Coba renungkan apa yang terjadi jika salah satu organ gerak dalam tubuhmu rusak atau tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Renungkan juga apa yang bisa kamu lakukan tanpa adanya organ gerak dalam tubuhmu. Lalu, bagaimana caramu menjaga organ gerak dalam tubuhmu? Tuliskan jawabannya pada kolom ini. Berarti tugas pada pertemuan ini sudah selesai. Tinggal satu yang belum, yaitu yang harus kamu kerjakan di rumah, yaitu tugas kerjasama dengan orang tua. Pertama
bersama dengan orang tuamu, buatlah daftar aktivitas yang kamu lakukan di rumah. Tentukan aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Nah, itulah tugas untuk kamu dikerjakan di rumah bersama dengan orang tua, baik ayah atau bunda atau kakak juga boleh. Dan sampai di sini dulu untuk pembelajaran tematik kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa menambah pengetahuan, menambah pengalaman, dan juga bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Akhirnya dari saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.